laisat kulluha nafi'atan wala muhimmatan fi haqqi kulli ahadin. Tapi ilmu yang banyak ini, banyak macamnya itu, tidak semuanya baik, tidak semuanya manfaat, tidak semuanya penting untuk dipelajari bagi setiap orang. Jadi ilmu yang banyak ini ada yang wajib, ada yang tidak, ada yang manfaat, ada yang tidak, ada yang manfaat bagi orang ini tapi tidak manfaat bagi orang itu. Ya. Ada yang baik, berguna, penting bagi orang-orang ini, tapi bagi yang lainnya tidak. Itu ya. Bahkan ba'dhuha nafi'un wa muhim fi haqqil ba'd dunal ba'd. Wa qad yakunu fi waqtin duna waqtin. Kadang ilmu itu baik dipelajari dan tidaknya itu tergantung waktu malah. Tergantung waktu, tergantung zaman, tergantung usia. Ada sebagian ilmu baik dipelajari orang-orang dewasa, orang-orang yang sudah berumur, yang sudah dewasa, tapi tidak baik kalau dipelajari anak-anak. Ya. Ada sebagian ilmu dipelajari oleh orang yang sudah memiliki ilmu dasar yang kuat, ya, bahkan lebih dari ilmu-ilmu dasar yang wajib, baru diperkenankan baginya belajar ilmu tersebut. Jadi tidak semua macam ilmu itu baik dan bermanfaat dan penting untuk dipelajari setiap orang, tidak. Ya. Misalkan kayak ilmu falak itu, ilmu menghitung, ya, ilmu menghitung waktu, kemudian perbintangan, ya. Kemudian sebagian ilmu-ilmu ini boleh dipelajari bagi orang yang ilmu dasarnya sudah kuat, imannya udah mantap, semacam itu. Ya. Jadi tergantung mustawanya, tergantung tingkatan setiap orang. Tidak semua ilmu baik dan manfaat dan boleh bahkan dipelajari oleh setiap orang. Ya, sebagian ilmu harus ya dipilih-pilih, yang mau belajar ini siapa, dilihat dulu orangnya. Seperti itu. Wa fi halin duna hal wa ba'duha dharun la naf'a fihi. Bahkan sebagian ilmu itu, ya, dari macam-macamnya ilmu ini bahaya, tidak manfaat sama sekali. Wa fudulun la muhimma minhu. Fudul aja. Ya. Fudul itu apa? Hah? Pengacara katanya orang sekarang. Pengangguran banyak acara. Ya. Tidak ada manfaatnya untuk akhirat, untuk dunia nggak ada. Isinya mudharrat. Ilmu apa? Sihir. Belajar ilmu sihir. Ya. Apa manfaatnya? Nyihir orang. Ya. Apa manfaatnya? Menyakiti orang. Nah itu tidak ada manfaatnya. Itu contoh ilmu yang mudharrat kalau dipelajari. Wa qad dzakara tarafan min dzalikal imam Hujjatul Islam rahimahullah taala fi kitabi Al-Ilmu minal Ihya. Macam-macam ilmu ini kita pelajari, kita baca lagi di bab Al-Ilm, kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Itu sudah menjelaskan ringkasnya pembagian-pembagian ilmu, keterangan beliau sangat bagus. Ya. Jadi
Dari sini kita tahu ilmu itu macam-macam. Ada ilmu yang baik untuk dipelajari setiap orang, bahkan wajib untuk dipelajari, yaitu ilmu yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban manusia. Ilmu fikih untuk syarat bersuci, untuk mengetahui najis dan cara mensucikan najis. Ilmu tentang syarat-syarat sholat wajib, tentang akidah, ilmu tentang sifat-sifat Allah, ilmu tentang sifat-sifat yang wajib, yang mustahil bagi Allah, bagi Rasul, bagi malaikat, sam'iyat, hal-hal yang akan terjadi di akhirat kelak. Nah ini ilmu semuanya wajib. Di luar itu fardu kifayah. Apa? Entah itu fikih atau akidah yang di luar dari kewajiban per orang, nah, maka hukumnya fardu kifayah. Kalau ilmu wajib untuk setiap orang muslim itu ghalil sedikit, ya. Tapi kalau dia kepingin ngajar, dia kepingin jadi guru, ya banyak harus belajar ilmu yang di atas fardu ain, ya, yang lebih dari itu. Nah, itu contohnya. Tidak semua ilmu yang ada di dunia ini ternyata baik dan boleh untuk dipelajari. Kadang ada ilmu, ya, ilmu duniawi, tapi bisa digunakan untuk tujuan akhirat. Ini contoh ya. Seperti apa? Ilmu tib, ilmu medis, ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran itu apakah wajib dipelajari oleh setiap muslim? Ya tidak wajib. Kenapa? Kasihan orang sakit nanti. Kasihan orang yang sakit. Rumah sakit tidak laku. Kenapa? Semua sudah bisa menyembuhkan dirinya masing-masing. Ilmu tib, ilmu kedokteran itu hukumnya tidak wajib fardu ain, fardu kifayah dia. Dan semestinya dia itu ilmu dunia, karena nggak ada dokter itu bahas tentang gimana cara mengobati kesombongan, gimana cara mengobati riak, gimana cara mengobati ya akhlak sayyi'ah. Nggak ada, dokter nggak tahu. Nah, tapi bisa digunakan untuk tujuan akhirat, padahal dia ilmu dunia. Nah, apabila ilmu dunia ini digunakan untuk tujuan akhirat, apa? Yaitu membantu orang, ya, mengobati orang yang sakit, dan itu adalah sebuah amal ibadah yang luar biasa, ya. Maka dia menjadi apa? Mendapatkan pahala ketika orang belajar ilmu kedokteran tersebut. Tapi tujuan awalnya apa? Sama seperti ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu alat itu kalau dipelajari untuk alat sebagai memahami Al-Quran, alat supaya bisa memahami hadis Rasulullah, maka dia menjadi ilmu akhirat. Tapi kalau orang senang bahasa Arab, senang nahwu, senang shorof, karena bahasa Arabnya, karena nahwu dan shorofnya bukan dijadikan alat wasilah untuk Al-Quran dan hadis, memahami Quran dan hadis, maka ya berhenti di situ. Ya. Makanya kata para ulama, kalau orang wakaf tanah, untuk siapa? Untuk para ulama wakaf ini. Itu yang masuk ulama hadis, ulama tafsir, ulama fikih, ulama akidah, ulama bahasa tidak masuk. Kenapa? Karena ilmu bahasa itu tidak termasuk ilmu akhirat. Dia namanya ilmu alat. Alat itu ya tergantung mau ente pakai apa. Ya. Ilmu alat di sini dipakai untuk memahami Quran hadis. Lah kalau cuma megang alat tok, mau pakai apa? Ya seneng megang alat.
Jangan-jangan ente yang diperalat nanti. Nah ini berhenti di situ akhirnya, tidak dapat apa-apa. Nah itu. Jadi ilmu itu banyak macamnya, ya. Dan tidak semuanya hukumnya sama, mempelajarinya ya apa, manfaatnya semua sama, tidak. Ada ilmu akhirat, ada ilmu dunia. Terkadang ilmu dunia juga bisa menjadi keuntungan akhirat. Seperti ilmu-ilmu yang digunakan untuk bantu sesama manusia, atau ilmu hisab ya digunakan untuk ngitung ya, karena sebagian bab di fikih itu butuh perhitungan, butuh bisa ngitung. Bab warisan ya, bab kismah itu butuh ilmu hisab. Nah, itu alat gitu ya. Ilmu-ilmu duniawi itu adalah alat, kalau dipelajari dengan tujuan sebagai alat membantu memahami ilmu agama, maka inna lil wasail hukmal maqasid ya. Wasilah itu dihukumi seperti tujuan. Nah, terkadang mempelajarinya juga baik dan tidaknya itu dilihat dari umur, bisa jadi dilihat dari mustawa apa yang telah dimiliki, bisa jadi ya. Seperti ilmu perbintangan itu, kalau orang terlalu pinter itu kadang bisa sedikit nebak-nebak gitu, bisa ya. Oh ini mau hujan, oh ini mau tidak hujan, panas terus misalkan, itu ada ilmunya kayak gitu ya. Nah ini tidak baik dipelajari oleh semua orang, khususnya orang-orang yang akidahnya lemah, masih orang mungkin baru masuk Islam, atau pokoknya orang yang ilmu akidahnya kurang kuat, ilmu akidah tauhidnya kurang kuat. Ini tidak baik ya. Kata Imam Ghazali, seperti anak kecil itu dijaga dari pinggir-pinggirnya sungai. Kalau orang dewasa main ke sungai tidak apa-apa, tidak perlu kerja di sungai, cari ikan ya, cari pasir, cari batu, tidak apa-apa. Loh kalau anak kecil, kadang makanan kan sama kayak gitu. Umur kayak ente ini, umur remaja, minum vitamin sehari 3 kali, sehat. Kalau anak kecil, masih balita, dikasih vitaminnya ente ya, sehari 3 kali, kira-kira besok apa yang terjadi kan itu. Nah jadi tidak semua hal yang baik itu baik juga untuk semua orang, tapi dilihat keadaan, waktu, semuanya itu menentukan ya. Fa idza kana al-amru kadzalik fayambaghi lil 'aqilin najibi an yashtaghila min al-'ulumi bil muhimmin nafi' bal bil ahammil anfa' fi haqqi nafsihi bil khusus. Loh kalau sudah tahu semacam ini, maka orang yang cerdas itu dia akan mencari-cari mana ilmu yang penting dan mana yang paling penting untuk dia dahulukan, untuk dia dahulukan di dalam mempelajari ilmu itu. Dia akan cari-cari apa ya, oh yang penting ini, yang lebih penting yang itu, dulukan yang lebih penting. Qadimul ahamma anil muhim ya, dahulukan yang lebih penting dari yang penting. Fi haqqi nafsihi bil khusus, yang paling penting itu apa? Yang paling dibutuhkan oleh diri sendiri dulu ya. Sebelum bingung mau mengajari orang. Summa fi haqqi ghairi, baru mikir, oh iya insyaallah sudah lengkap kewajiban-kewajiban yang harus saya ketahui, sudah dipelajari semua, sudah saya pelajari semua. Nah sekarang kepingin menjadi orang yang manfaat untuk orang lain, baru. Jadi kalau urusan akhirat dulu kan diri sendiri, baru orang lain. Itu untuk urusan akhirat. Nah, beda dengan urusan dunia ya. Kalau urusan dunia sebaiknya dulu kan orang lain dari diri sendiri. Kalau urusan akhirat la itsara fil qurbah katanya ya. Tidak ada itsar dalam qurbah.
Ya mau soft awal sungkan-sungkanan. Nanti dorong-dorongan soft awal. Ya. Soft awal ini fadilahnya besar. Ya. Nanti Enggak, anak enggak pantas di soft pertama. Pantasnya di mana? Sendirian di belakang di teras. Ya, mungkin. Ada orang yang enggak ngerti ini kayak gini. Enggak ngerti fadilah. Allah itu enggak boleh kita malu kepada Allah di dalam musabaqah fil khairat. Ya. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berlomba-lomba dalam fadhail, di dalam kebaikan. Nah, ala kulli hal, jadi yang pertama, yang paling penting adalah ilmu yang menjadi kebutuhan wajib. Ya, hal-hal yang wajib bagi manusia. Ya, ilmu tentang ibadah yang wajib, tentang arkanul Islam, ya, ilmu tentang sholat dan seterusnya tadi. Baru setelah itu kalau kepingin bermanfaat bagi orang lain, pelajari ilmu yang lebih luas dari hal tersebut, yaitu untuk ngajari orang. Itu pun inta'ahala lidzalik wa faragha lahu. Kalau dia ini orang yang pantas untuk itu, orang yang pantas untuk mengajar, untuk menjadi guru, ya. Dan dia punya waktu luang untuk itu, untuk terus belajar menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Tuh. Kenapa? Wadzalik li'annal umra qasirun, karena umur kita ini pendek. Wal waqta azizun, dan waktu itu mahal. Umur ini pendek, waktu itu mahal. Al-mauta qaribun, kematian itu dekat. Wasafaru ba'idun, safar perjalanan akhirat itu sangat jauh. Wal wuqufa baina yadayillahi ta'ala al-hisabi 'ala an-nakiri wal fatili khatarun sha'bun, dan berdiri mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia di hadapan Allah, kebaikan dan keburukan kita itu dipertanggungjawabkan di depan Allah, itu sangat berat dan membuat kita capek. Maknanya apa? Jadi orang yang pinter, jadilah orang yang cerdas. Ya, kita oleh Allah diberi modal gitu ya, berupa umur, berupa waktu. Ini paling besarnya modal, paling mahalnya modal gitu loh. Apalagi masa muda. Masa muda kholas, kata Imam Syafi'i, sudah ilmu sama jadi orang yang takwa. Situ. Apalagi masa muda. Jangan mendahulukan selain dari kedua ini, ilmu dan takwa, kata Imam Syafi'i. Sebab tidak mungkin kalau ente sudah menikah, berkeluarga, ya umur 30, 40, sik mau hafalan Arba'in Nawawiyah, ya. Sing hafal jeneng kitab tok akhirnya. Oh iya, Arba'in Nawawiyah. Isinya apa? Tidak tahu sudah isinya. Ditanyai harga telur, harga beras, hafal. Kemarin baru 20.000, sekarang 25.000 loh. Jadi tingkat hafalannya itu kuat di satu bidang dan lemah di bidang yang lain. Nah, itu termasuk hal duna hal, ya. Itu keadaan yang dimiliki sebagian orang ini tapi tidak dimiliki sebagian orang yang lain. Ya, oleh karenanya umur yang pendek dan kita tidak tahu matinya kapan. Ya, kesempatan Allah Ta'ala beri kita akal sehat, pikiran sehat, badan sehat, ya. Ya, manfaatkan yang benar. Nanti kalau sudah dikasih sakit sama Allah, ya, dikasih pikiran sakit, waliyadzubillah, ya. Kalau badannya yang sakit, rumah sakit selesai. Kalau pikirannya yang error, ya, sudah tidak bisa belajar lagi, tidak bisa menuntut ilmu. Ya. Waktu, ya, waktu dan umur ini.
Wa katsir minan nas, kata Nabi apa? Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihha wal faragh. Dua kenikmatan ini orang banyak lalai, banyak tertipu dengan dua nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Apa? Kesehatan dan waktu luang, kesempatan. Kasih kesempatan oleh Allah menuntut ilmu, ya, kasih kesehatan, bingung sama yang lain. Nah, ini banyak orang tertipu, ya. Nah, oleh karenanya itu harus benar-benar dipikir. Dan ilmu itu pun jangan bingung. Ya, kita kalau di dalam pondok sudah ada program kurikulum jelas. Itu yang paling anfa, yang paling bermanfaat, yang paling aham, yang paling penting untuk setiap orang. Yaitu yang muqarrar, yang sudah ditetapkan sebagai kurikulum, itu yang paling penting, yang paling manfaat untuk setiap orang. Ya, dulukan itu dari yang lain. Kalau sudah selesai itu, baru inti istifadah, cari tambahan ini dan itu setelah kewajiban selesai. Ya. Kadang orang tidak sibuk sama yang sunnah, tapi yang wajib dilupakan. Ini kelihatannya aja pinter, aslinya bodoh ini, ya. Sibuk sama yang sunnah, tapi yang wajib lupa, ditinggal. Ini kelihatannya pinter, tapi aslinya tidak. Ya, sama kayak orang pakai surban, ya, gak sarungan tapi. Ya. Surbannya apik, wajib, tapi tidak pakai sarung. Loh, pakai surban apa hukumnya? Sunnah. Udah pakai sarung wajib. Nanti sibuk sama pamer sama surbannya tapi tidak sarungan, tidak nutup aurat. Nah ini, itu tidak bisa dibayangkan. Ya, itu kebodohan di atas kebodohan. Nah oleh karenanya itu perhatikan mana yang wajib, mana yang tidak. Ya. Dan di sini juga beliau mengingatkan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah itu sangat susah, sangat payah, ya, berat, artinya seperti itu. Jadi ilmu yang kita pelajari, ya, karena sudah maklum orang beramal tanpa ilmu, ibadah tanpa ilmu ini amalnya tidak diterima, ya. Apa? Waman bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Ibadah sebanyak apa tanpa didasari ilmu, ya sudah tak diterima ibadahnya, maknanya nggak sempurna di mata Allah. Ya. Nah kalau sebaliknya juga sama, ilmu tapi tidak didasari, tidak diamalkan, tidak ada wujud amalnya, pertanggungjawaban dari ilmu itu nggak ada. Ini juga sama, orang yang tidak benar. Orang beribadah tanpa ilmu salah, orang beramal ibadah tanpa ilmu salah, orang berilmu tidak mengamalkan juga salah. Ya. Nah oleh karenanya itu penting sekali kita lebih pinter, ya, di dalam menguatkan diri kita untuk mempelajari hal-hal yang wajib, ya, sebelum yang lainnya. Nah, wal ya'tabir dzalikal insan fi ahwalil ma'ash fa innahu la yastaghil minha illa bima huwa al ahammul anfa mata kana aqilan. Nah, coba lihat, ya, manusia untuk perkara ma'ash, untuk perkara hal-hal kehidupan ini, ya, untuk kebutuhan hidup, ya, ma'isyah, nafkah, untuk urusan mal, uang, untuk urusan tempat tinggal dan seterusnya. Fa innahu la yastaghil minha illa bima huwa al-aham al-anfa matakana aqilan. Kalau dia orang yang pinter untuk urusan duniawi, kebutuhan duniawi, dia akan mendahulukan mana yang lebih pokok, mana yang paling dibutuhkan, itu dulu yang diurus. Apa? Pokoknya hidup itu yang pertama ada tempat tinggal, ada baju yang dipakai, ada makanan yang dimakan, itu dulu. Ini enggak, rumah masih belum punya, sibuk, tempat tinggal enggak ada, sibuk kendaraan misalkan, ya.
baju ya bolong-bolong, sibuk beli apa? Misalkan beli cermin misalkan. Ente ada apa buat beli cermin? Klambimu iku lho bolong kabeh sian gitu lho. Ya, sibuk ngaca, sibuk cermin, bajunya banyak lubang. Mendahulukan hal yang tidak penting dari yang lebih penting. Kalau orang agil, orang cerdas, untuk urusan duniawi saja, dia akan mendahulukan mana yang lebih pokok, kebutuhan primer pokok itu dulu sebelum yang lain. Ya. Nah, itu bab duniawi. Walaikat yastaqil bima yahummu ghairahu min dzalik. Hampir-hampir dia tidak mau ngurusi sudah apa yang tidak menjadi kepentingan dia. Yang menjadi urusan orang tidak mau. Ya. Ente mau sibuk ya, orang ini, umumnya orang ya, tidak akan sibuk ngurusi nafkah keluarganya orang sebelum keluarganya sendiri beres nafkahnya. Cerdas, tanggung jawab. Tidak akan ngurusi sendalnya orang kalau sendalnya sendiri masih kebalik ya. Paham? Intinya urusan duniawi. Kita itu umumnya orang itu mendahulukan yang mana yang paling dibutuhkan oleh dirinya masing-masing sebelum ngurusi orang, kan gitu. Mau bingung benerin rumah orang, bantu benerin rumah orang, lu rumahnya dia sendiri masih kacau ya. Rumahnya sendiri masih banyak bocornya ya, tapi sosokan mau, oh iya rumah ente bocor, mana anak benerin ya. Kata orang yang mau dibantu, loh rumah ente loh ya, di mana-mana banyak lubangnya ya, kok sibuk sama ngurusi rumah lah gitu. Untuk urusan duniawi ya, orang yang akalnya sehat, dia akan mendahulukan kebutuhan diri sendiri yang paling pokok, yang paling penting sebelum ngurusi orang. Ya. Kalau ini adalah urusan duniawi, urusan ma'asyiyah ad-dunyawiyah, famadzannu bihi fil umuri diniyah al-ukhrawiyah. Maka bagaimana menurut kita untuk urusan akhirat? Ya, justru harusnya jangan lebih-lebih ya teledor, jangan lebih-lebih bingung sama urusan orang sebelum diri sendiri ini terpenuhi kebutuhan-kebutuhan wajib yang berhubungan dengan kehidupan akhirat. Ya. Hakata. Ala anal insan law qaddamal istighala bi umuri ghairihi fi umuril ma'ash rubbama humida ala dzalik wastuhsin minhu. Tapi gini, kata beliau, tapi untuk urusan ma'ash duniawi, untuk urusan hal-hal duniawi tadi udah dibahas di awal ya. Seandainya orang itu qaddamal istighal bi umuri ghairihi, lebih mendahulukan kepentingan orang lain dalam urusan duniawi. Ya, dalam urusan duniawi lebih mendahulukan orang lain ya, dari kebutuhan dirinya sendiri, urusan duniawi, urusan makan, urusan tempat tinggal, urusan pakaian, kebutuhan orang dia dahulukan dari kebutuhannya dia sendiri. Rubbama humida ala dzalik wastuhsin minhu. Ya kan? Dia akan dipuji sama orang. Oh iya, masya Allah ini baik orang ini. Yu'thirun. Ya, isar orangnya. Ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Baik itu. Wastuhsina, dianggap baik dan dipuji. Terpuji ini. Bi khilafil umuri diniyah. Nah, kalau urusan agama jangan dahulukan orang. Dulukan diri ente sendiri urusan agama. Hal-hal yang wajib urusan agama, dulukan diri ente sendiri. Ya. Untuk urusan duniawi, dulukan orang. Untuk urusan agama, jangan. Dulukan ente dulu. Ente selesai kebutuhan ente, baru ngurusi orang. Fa innal amra fi 'alal akas min dzalik. Karena terbalik ini. Masalah dunia dan masalah akhirat ya. Kewajiban duniawi dan kewajiban ukhrawi itu hal yang berbeda, cara pandangnya beda. Ya, untuk urusan duniawi baik kita mendahulukan orang, bagus itu kalau bisa. Kalau untuk urusan akhirat ya jangan, dulukan diri sendiri. Ya. Nah, itu adalah orang yang cerdas kata beliau ya. Nah. Jadi kesimpulannya di fasal ini itu beliau ingin
menjelaskan kepada kita. Ilmu yang banyak macamnya ini, ya, ada sebagian itu ilmu yang wajib untuk setiap orang, ada yang tidak. Yang tidak ini, yang tidak wajib ini bisa jadi tidak wajib tapi apa? Sunnah. Karena apa? Untuk kepentingan orang ini, untuk ngajar, untuk sebagai guru, untuk juru dakwah, untuk jadi mufti misalkan. Nah ini tidak wajib, ini apa? Sunnah. Ya. Ada yang mungkin tidak wajib ain tapi wajib kifayah, ilmu ngurusi apa? Jenazah. Ya. Tidak wajib ain, wajib kifayah. Ada yang tahu 1-2 orang cukup, yang lain tidak perlu tahu. Nah itu. Maka jangan ente sibuk menuntut ilmu jenazah. Ya apa caranya ngerumat jenazah ini apa ini? Ada orang mati ya apa? Mulai awal lagi. Bingung ngafalkan itu, sedangkan cara istinja belum tahu. Paham ya? Sibuk ngurusi hal-hal yang tidak wajib, yang wajib dia tinggal. Ini dalam semua perkara loh ya. Dalam semua perkara. Atau kadang gini, semua orang bisa mempelajari, tapi yang umurnya sudah sekian, sudah tahu ilmu dasarnya kuat, baru boleh mempelajari itu. Ini enggak, baru nuntut ilmu sudah bingung sama ilmu-ilmu yang tinggi, ya tentang perbedaan pendapat, tentang ini dan itu, ya cara-cara ijtihad mungkin ya, mau jadi mujtahid, ya mujtahid mustakmal atau mutlak enggak tahu, ya jangan-jangan mutanajis, ya. Ala kulli hal, jadi itu. Dan itu semua timbangannya dengan akhirat. Ya, mana yang paling wajib untuk kehidupan akhirat kita. Baru setelah itu sudah dipelajari, baru belajar yang sunnah. Untuk jadi orang yang bukan seperti yakni di atas orang biasa, ya, yang luar biasa atau biasa di luar. Ya. Intinya bukan orang yang kelasnya itu sekedar memenuhi kewajiban, bukan, tapi lebih dari itu. Kepingin menjadi orang yang lebih dari itu. Bukan hanya manfaat untuk diri sendiri, tapi juga memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, ya belajar, buka syarah-syarah dan seterusnya. Lah ini dikader menjadi orang yang bisa manfaat, bisa ngajari orang lain. Ya percuma juga kalau ilmunya banyak. Yang semestinya ilmu yang banyak itu untuk ngajar, untuk didakwahkan, disebarkan, untuk ngajari orang jadi guru, sama dia tidak dimanfaatkan seperti itu. Ya. Kata sebagian orang, ilmu itu kayak kunci. Nah, ilmu yang banyak ini kayak ente kayak punya kunci. Kunci untuk ente naik kedudukan. Ya. Menjadi para ulama. Ya, orang-orang yang alim, yang ngajari orang, nyebarkan ilmu dan seterusnya. Ilmu buahnya. Tapi kalau seandainya dia ilmu yang banyak itu tidak dimanfaatkan kadang, tidak disebarkan, tidak didakwahkan, itu untuk diri sendiri. Ya. Nah ini kayak orang megang kunci, tapi dia tidak punya lemari yang mau dibuka. Masyarakat yang luas ini kayak lemari. Ya. Ini orang megang kunci aja, tapi tidak ada lemari yang mau dibuka. Ilmunya semakin banyak, kuncinya semakin banyak. Punya kunci banyak, tapi tidak ada yang mau dibuka apa? Ya. Punya ilmu banyak, tapi tidak diajarkan ke umat. Itu sama ya, kayak orang kuncinya banyak tapi tidak ada lemari yang mau dibuka. Nah ini dua kemungkinan. Bisa jadi dia itu satpam, ya. Bisa jadi dia itu tukang kunci. Ya. Paham? Semakin banyak kuncinya dibuat apa? Ternyata kuncinya orang, gitu. Bukan kuncinya sendiri. Jadi kayak gitu. Ya, ilmu itu kunci. Nah yang buka ya ente sendiri di masyarakat nanti. Mau buat apa ilmu yang dipelajari itu? Banyak-banyakan ilmu tapi tidak jelas. Ya.
ngajar ya ndak, ini ya ndak. Nah, itu buat apa? Kan mubazir ya. Nah, oleh karenanya itu. Jadi dipikir yang benar. Karena modal ini adalah umur dan waktu ini sudah tidak bisa balik lagi, kebuang tidak bisa balik. Ya. Nah, oleh karena itu semogalah Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang manfaat ya untuk diri kita, untuk orang lain, untuk umat ya, dan bisa membahagiakan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin.